Kemudian wakana yaqulu Syekh Ibrahim Ad-Dasuki mengatakan idza ghafala al-muridu shadiq an munaqashati nafsi, ketika seorang murid itu lupa dirinya itu berdebat dengan dirinya, berdebat dengan nafsunya. Ketika dia lupa untuk mendebat nafsunya, artinya begini. Setiap hari misalkan kita ini sebelum tidur sampai mau tidur lagi, coba kita hitung kesalahan ya, keburukan yang kita lakukan itu berapa. Kita hitung nih, katakanlah 100. Nah ini benar apa enggak nih? Atau kita dalam melakukan itu merasa benar atau enggak? Kalau merasa benar berarti jiwanya jiwa iblis. Kalau merasa salah, lalu apa yang harus dilakukan ke depannya? Kalau merasa salah ya otomatis kita ngaku bahwa ya Allah saya ini lemah untuk bisa menjadi orang yang taat kepada dirimu, sehingga karena saya ini lemah tidak mampu untuk melaksanakan ketaatan kepada engkau setiap saat, setiap waktu, setiap detik, setiap menit, setiap kedipan mata, ya akhirnya tidak ada yang aku harapkan kecuali ampunanmu, tidak ada yang aku harapkan kecuali rahmatmu, kasih sayang kepada diriku. Karena kalau bukan karena rahmatnya Allah, kalau bukan karena ampunannya Allah Ta'ala, kita ini di dunia sudah berhak untuk diazab oleh Allah Ta'ala gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billahi. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkira al ifadata wal istifada wal hatsa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khairi ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'du. Para hadirin, mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah dan kitab Fathul Mu'in. Dan awalnya mari kita, sebelum kita mulai ya pengajian kedua kitab ini, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullah, dan juga Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat ala hadiniyah wala kulli niyatin shalihah wa ala man nawa bihi aslafun shalihun ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana hamdu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah, dan kita sampai pada adab yang ke-52. Itu rumasan panjang amat ya. Itu tentang apa? Tentang kesemangatan seorang murid untuk menyaksikan sahar waktu sebelum subuh. Kemudian semangat juga dalam fi'lis sunan, berbuat atau melaksanakan ibadah-ibadah sunnah wal aurat dan beberapa wirid. Lalu ada pertanyaan, apa sih bedanya antara wiridan dengan zikiran? Wiridan sama zikiran bedanya apa? Tuh. Jadi terkadang itu menyamakan antara keduanya, padahal beda. Kalau zikiran itu kapanpun, nggak punya waktu, nggak dibatasi oleh waktu. Tapi kalau wiridan itu adalah ibadah, apapun itu, yang seseorang itu mendawamkan ibadah tersebut dalam waktu yang tertentu. Nah, sehingga kalau zikir itu belum tentu wirid. Kalau zikiran misalnya, zikiran itu bisa jadi setahun sekali zikiran, tetap zikiran. Tapi kalau wiridan nggak bisa itu. Kalau wiridan itu pasti punya waktu yang khusus, misalnya setiap hari 5 kali ada sholat fardu. Nah, itu wiridan. Itu zikir, wiridan, benar, wiridan. Nah, sehingga itulah bedanya antara wirid dengan zikir. Kalau zikir sekali aja dianggap zikir. Tapi kalau wirid sekali doang nggak dianggap wirid. Gitu.
Dan wiridan itu nggak harus berupa zikir la ilaha illallah kah, atau baca sholawat, atau sholat sunnah, atau ngaji, atau membaca Quran. Nggak, bebas sama. Mau itu sholawatan, mau itu zikirnya bahkan zikir la ilaha illallah, zikir sholawat, zikir istighfar, zikir takbir dan seterusnya. Ketika waktunya itu kontinu, maka itu masuk dalam kategori wirid. Itu wirid. Kalau zikir tanpa batasi dengan waktu dan tanpa ada persyaratan harus ada kontinu zikir mah. Ya tapi kadang ya memang penggunaan para ulama itu antara zikir dengan wirid ya sama aja, nggak ada bedanya. Walhasil pada poin malam hari ini wakana yakul Syekh Ibrahim Ad-Dasuki mengatakan min alamatil muridis shadiq alla yaqula qattu ana af'alu kadza minal ibadatil adimah. Salah satu tanda dari seorang murid yang jujur, dia tidak akan pernah mengatakan saya telah berbuat ini. Dulu itu pernah kan ada pembahasan ini di awal teh ya mamanya. Oh aing nu ngejieun pesantren, aing nu ngejieun jalan, aing nu ngebantuan rangda tes segala macam ya. Menang aing be. Nggak pernah kayak gitu. Dari ibadah-ibadah yang besar terutama yang menguras tenaga, menguras pikiran, menguras materi, menguras duit gitu ya. Meskipun itu adalah ibadah-ibadah yang besar, tetap dia tidak akan mengaku dirinya bahwa saya telah melakukan ini dan itu. Enggak bakalan. Kenapa? Karena fa innallaha ta'ala yu'jizul mudda'ina wa in kanu ala a'malis tsaqalain habatu. Karena Allah Ta'ala itu akan melemahkan golongan-golongan yang mengaku-ngaku bahwa dirinya lah yang telah berbuat amal yang besar. Ketika dia membangun jembatan dari satu desa ke desa lain, ketika ada sungai, di antara keduanya ada sungai, kemudian dia selalu mengungkit-ungkitnya dan seterusnya, maka ketika dia mengaku saya kuat, saya bisa, sayalah yang yang menyumbang, sayalah yang membangun, maka justru Allah Ta'ala akan melemahkan si hamba ini. Dari melemahkannya banyak sisi, bisa dari fisik ya, akhirnya fisiknya lemah, sakit-sakitan segala macam, atau bisa dari materi, jadi materinya yang awalnya banyak sekarang mah bapet, atau dari keluarga, istri anaknya nggak bisa diatur segala macam, walhasil banyak bela gitu. Nah sehingga dari sini kan kita nggak boleh pede mentang-mentang misalnya Mama Rosid telah membangun jalan gitu, dari mana ya, dari pondok ya sampai ke Serang, edas langsung saya ini yang membangun jalan pesantren dari pesantren sampai ke Serang. Nggak bisa, meskipun wa in kanu ala a'malis tsaqalain habatu, meskipun mereka itu perbuatannya itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh semua jin dan manusia, jumlahnya dari sisi jumlah ya, saking banyaknya amal gitu kan, tetap nggak boleh mengaku-ngaku bahwa sayalah yang mampu untuk membangun sebuah jalan, meskipun itu dari Pasir Angin sampai ke Lampung jembatan laut, jembatan langit bahkan nggak boleh. Nah makanya hal ini kenapa menjadi pelajaran bagi kita bahwa betapa luar biasanya para as-salafus salihun dari sisi ibadah, dari sisi ilmu, dari sisi amal, puasa segala macam bela. Luar biasa, kita kayaknya nggak mungkin untuk bisa menyusul ibadah-ibadah yang telah mereka lakukan. Tapi meski demikian, apakah mereka itu sombong dengan ibadah yang mereka laksanakan? Ya enggak. Setelah mereka melaksanakan ibadah yang begitu besar, begitu banyak, begitu luar biasa, tetap pada ujungnya mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ya karena mereka merasa belum tentu ibadah yang telah saya lakukan itu memiliki kualitas yang bagus, sehingga pantas untuk dihadiahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah kita sedekah ge cang tang tu can puguh ikhlas. Kemudian puasa ge belum tentu bisa ngejaga semua anggota badan untuk melaksanakan maksiat dari pelaksanaan maksiat. Nah, lisan ge ketika berpuasa, lisan itu masih membicarakan keburukan-keburukan orang lain, masih demen ghibah, masih demen caci maki dan seterusnya, kerpuasa tama kerpuasa. Masih doyan ghibah, masih doyan hasut, masih doyan adu domba dan seterusnya. Atau mau bangga dari mana meskipun puasanya seumur hidup ya nyebahnya tetap nggak ada artinya. Makanya hal inilah kenapa para as-salafus shalihun ketika mereka itu melaksanakan ibadah-ibadah, mereka merasa bahwa saya ini jauh dari kata ikhlas, saya ini jauh untuk pantas disebut sebagai seorang yang ahli ibadah, apalagi orang yang soleh. Jauh sama. Makanya justru ketika kita ini melihat Rasulullah ketika beribadah dengan sedemikian rupa, yang diulang-ulang terus ini ya, kisahnya Siti Aisyah radhiyallahu taala anha itu nanya kepada Rasul, kenapa begitu ngoyonya dalam beribadah sementara sudah diampuni dosanya. Tetap beliau pengen jadi orang yang syukur. Kenapa? Karena kalau bersyukur ke Allah Ta'ala itu berarti merasa bahwa dirinya lemah, bahwa dirinya tidak mampu, bahwa diri beliau itu adalah hamba yang jika Allah Ta'ala itu tidak berkehendak maka beliau tidak mampu untuk melakukan apapun. Kan? Kalau kita ini karena saking pedenya gitu ya, karena saking pedenya kita ini baru bisa ngaji dikit tuh kan, langsung kita ini aing pang ulama nah. Baru bisa dikir dikit, saya ini paling banyak dikirnya itu sebanten se-Indonesia gitu. Baru sholat tahajud dikit, ngelihat orang yang nggak tahajud, santri tukang sare, ya, tukang molor, baru tahajud dikit nama. Kemudian baru puasa dikit, masih demen dunia segala macam. Nah, ya itulah kita gitu tuh. Jadi sehingga hal yang seperti ini tuh patut disadari bahwa kita ini dalam diri kita itu terlalu banyak penyakit gitu yang tidak kita sadari, yang nanti akan ada pembahasannya teks yang kita baca nanti itu ya. Maka washaba mabrokihi sakatu. Ya walhasil meskipun amal-amalnya itu banyak, itu tengefek lah, nggak ngefek sama sekali. Kenapa? Karena dia suka pengaku-ngakuan. Setan aja setan. Ketika setan itu disuruh untuk bersujud kepada Nabi Adam. Terserah mau menafsirkan sujud ini dengan sujud yang hakiki, sujud sholat atau sujud takdim, terserah bela. Hasil itu terlepas dari itu ya. Setan, iblis, disuruh untuk sujud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam. Merasa, ngaku-ngaku bahwa dirinya ini lebih mulia daripada Nabi Adam. Itu kan? Beliau lebih mulia, iblis ini merasa lebih mulia, mengaku-ngaku bahwa dirinya itu lebih mulia daripada Nabi Adam. Padahal Allah Ta'ala itu ketika menguji kepada para malaikat, kamu malaikat, coba kalian sebutkan nama-nama ya yang ada di alam semesta ini, khususnya di bumi. Tersanggup peneta malaikat. Di ayat itu Al-Baqarah ya. Apa itu ayatnya itu? Wa idkulnal malaikati ini jangan fardhu khalifah sebelumnya. Wahola. Ya alhasil malaikat angkat tangan. Enggak mampu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, katanya. Ya Allah, Maha puji subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, kami itu tidak punya ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Yang pada akhirnya malaikat itu mengaku bahwa kami itu tidak memiliki ilmu apapun. Sementara Engkau telah mengajari Nabi Adam dengan segala macam ilmu yang ada.
ya kan? Dan engkau menguji, mengeteslah kami, itu golongan para malaikat. Dan ternyata kami pun ampun angkat tangan, ya kan? Nah sementara iblis, karena dia mengaku-ngaku bahwa dirinya itu lebih mulia daripada Nabi Adam, mentang-mentang dulu itu menjadi panglimanya iblis, panglimanya malaikat, merasa dirinya lebih mulia, mengaku-ngaku dirinya lebih mulia, tuh enggak, akhirnya dijejek gitu kan. Disuruh oleh Allah Ta'ala untuk masuk ke neraka gitu, diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke neraka, yang meskipun pada akhirnya Allah Ta'ala itu memberikan di penundaan gitu. Mulai dari saat itu, semenjak pembangkangan dari iblis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat, untuk apa? Untuk ngumpulin teman. Nah, makanya kalau yang ngajak-ngajak kepada keburukan, ketika kita itu suka untuk ngajak-ngajak orang lain dalam keburukan, maka sifat yang ada dalam diri kita itu masih ada sifatnya, sehingga harus disadari. Nah, harus disadari dan juga ditobati, itu kan. Ya, itu sekilas mengenai pengaku-ngakuan yang ada dalam diri manusia atau semua makhluk secara umum. Kemudian wakana yaqulu Syekh Ibrahim Ad-Dasuki mengatakan, idza ghafala al-muridu shadiq an munaqashati nafsi, ketika seorang murid itu lupa, dirinya itu berdebat dengan dirinya, berdebat dengan nafsunya. Ketika dia lupa untuk mendebat nafsunya, artinya begini, setiap hari misalkan kita ini sebelum tidur sampai mau tidur lagi, coba kita hitung kesalahan ya, keburukan yang kita lakukan itu berapa. Kita hitung nih, katakanlah 100. Nah ini benar apa enggak nih? Atau kita dalam melakukan itu merasa benar atau enggak? Kalau merasa benar berarti jiwanya jiwa iblis. Kalau merasa salah, lalu apa yang harus dilakukan ke depannya? Kalau merasa salah, ya otomatis kita ngaku bahwa ya Allah, saya ini lemah untuk bisa menjadi orang yang taat kepada dirimu, sehingga karena saya ini lemah, tidak mampu untuk melaksanakan ketaatan kepada engkau setiap saat, setiap waktu, setiap detik, setiap menit, setiap kedipan mata, ya akhirnya tidak ada yang aku harapkan kecuali ampunanmu, tidak ada yang aku harapkan kecuali rahmatmu, kasih sayang kepada diriku. Karena kalau bukan karena rahmatnya Allah, kalau bukan karena ampunannya Allah Ta'ala, kita ini di dunia sudah berhak untuk diazab oleh Allah Ta'ala gitu kan. Nah seperti zaman dulu gitu. Kalau zaman dulu orang-orang yang maksiat kepada Allah Ta'ala itu langsung dikontanan, azabnya itu diturunkan secara kontan, itu zaman dulu. Sekarang kalau umatnya Nabi Muhammad itu, karena saking kasihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, meskipun kita maksiat ke Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala, itu nggak langsung kontan itu azabnya. Jadi bisa jadi yang pada akhirnya kita ini tobat sehingga nggak jadi itu azab turun kepada diri kita, ya kan? Sehingga di dunia enggak diazab, di akhirat pun sama, gitu kan? Nah itulah kemuliaan yang dimiliki oleh umatnya Nabi Muhammad SAW, sehingga wajar Nabi Musa itu cemburu. Nabi Musa cemburu, ya Rasulullah, ya Allah, saya ini melihat golongan yang umur mereka itu sedikit tapi amal mereka itu seperti gunung-gunung yang besar, yang tinggi. Jadikanlah mereka umatku ya Allah. Enggak, itu bukan umat kamu itu mah. Terus lagi nemu pokok golongan-golongan yang kebaikan mereka itu dilipat gandakan, walhasil kemuliaan mereka itu sangat besar dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Yang pada akhirnya semuanya itu bukan umat kamu wahai Musa, tapi itu adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya udah ya Allah, karena saya melihat betapa agungnya umatnya Nabi Muhammad itu, akhirnya jadikanlah aku Musa menjadi salah satu dari umatnya Rasulullah SAW. Itu nggak bisa, kamu Nabi Rasul. Kira aku udah jadi umatnya Nabi lain gitu kan. Ya kecuali Nabi Isa gitu, beda deh itu mah. Jadi ada ininya lah, ada kecemburuan sosial gitu, ada kecemburuan sosial. Ya walhasil gitulah, meskipun seorang nabi gitu nyebanya tetap baik. Lanjut, wa kana yaqulu min alamatil muridi shadiq an tutwalahu
An munaqasyati nafsi, ketika seorang murid itu lupa untuk berdiskusi dengan nafsunya atau mendebat nafsunya, wa an hamliha ala tarkir riya, dan juga ketika dia itu lupa untuk menanggung nafsu, ya artinya membebani nafsu untuk meninggalkan riya, pamer, wan nifaq, kemunafikan segala macam, maka murid ini ketika dia lupa untuk mendebat nafsunya dan untuk membebankan nafsunya untuk meninggalkan riya dan kemunafikan, maka dia akan menjadi orang yang halaka ma'al halikin, orang yang hancur bersama dengan orang-orang yang hancur. Ini murid yang shadiq, murid yang jujur. Murid yang jujur dalam prosesnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kayak gitu. Ketika dia itu lupa saja untuk merasalah dirinya ini orang yang banyak dosa, orang yang bodoh dan seterusnya. Ketika dia lupa, dia tuh akan hancur bersama dengan orang-orang yang hancur. Maka bagaimana dengan murid-murid yang kadzib, murid-murid yang bohong, atau kehancurannya mah alabatan gitunya. Oh, ngeri bela. Semakana ulah waka ngaku murid tarekat, geus ulah waka. Biasa baik. Saya kayak gini, Jing. Kita boro-boro gitu kan. Untuk berdiskusi, untuk mendebat nafsu kita gitu. Yang ada mah kita nafsu kita lepasin, bebas nafsu, enggak sare terus gitu kan. Rek sapu-sapu tinggi ya. Ulah zikir, ulah ngaji, ya, ulah ibadah, ulah sholat, ulah sedekah, geus lepas baik gitu nafsu. Kita kan seringnya kayak gitu. Ya kan? Sehingga boro-boro pantas menjadi seorang murid. Nah, sejauh lah, masih jauh kene, masih jauh, guys. Kira murid. Karena yakul min alamatil murid shadiq antu walahu maqamatu tariqul ba'idah an maqamati tariqil ba'idah ala ghairihi min syiddati azmihi. Terus ada juga kata Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, termasuk dari tanda seorang murid yang jujur itu makom tarekat yang jauh kepada selain dirinya itu dilipat untuk dirinya. Jadi misalkan ada perbandingan, yang satu seorang murid tapi semangatnya biasa-biasa aja dalam melaksanakan ketaatan, zikirnya biasa baik, ngajinya biasa baik, sholatnya biasa baik, dan seterusnya. Sehingga untuk mengejar, misalkan kita mengejar makom tobat dari apa dulu nih? Tobat dari perkara-perkara yang haram, kemudian dari perkara-perkara yang makruh, perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang khilaful aula, perkara-perkara yang karena kita itu meninggalkan sebuah kesunahan, ya, yang pada akhirnya adalah taubat dari lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan beberapa proses tuh. Nah, ketika seorang murid itu biasa-biasa saja dalam menjalankan ibadah, dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka proses taubat yang beberapa tingkatan-tingkatan tadi itu lama. Tapi ketika seorang murid itu sangat semangat dalam mengejar makom-makom yang tadi, maka bisa ditempuh dalam waktu yang singkat. Nah, salah satu dari tanda murid yang jujur dia seperti itu. Yang misalnya saya punya target untuk menyelesaikan dan mengamalkan kitab ini. Itu kan biasanya butuh jangka waktu misalkan selama setahun atau 10 tahun bela. Nah, diringkes karena saya nggak mau lama-lama. Kenapa? Karena kalau lama-lama umur saya habis, kekuatan habis, fisiknya nggak kuat lagi untuk penguasaan materi kemudian untuk diamalkan. Sehingga ya saya harus menempuh kitab ini yang aslinya 10 tahun ini bisa saya capai dalam waktu setahun misalkan. Nah, itu baru dikatakan sebagai seorang murid yang jujur. Kalau enggak seperti itu, enggak sulawakang aku murid, enggak. Murid-muridan burung lah. Ini banyak. Gitu. Itu adalah bukti dari apa? Bukti dari kesemangatan yang ada dalam diri seorang murid yang jujur. Itu syiddati azmihi. Jadi seorang murid itu harus memiliki prinsip yang sangat kuat dalam melaksanakan ketaatan, melaksanakan ibadah atau yang lainnya. Itu harus. Sehingga apa? Sehingga ketika dibandingkan dengan murid yang lain, dia itu lebih cepat jalannya.
Umpama lah, perumpamaan. Kan ada mobil Livina di sini nih. Nah, ada Livina, kemudian ada Pajero. Karena Pajeronya mobil baru, kemudian mesinnya sehat, segala macem. Jadi kalau lari itu kan kenceng. Jadi kalau jarak dari Cinangka ke Serang, kalau pakai Livina 2 jam, ini bisa 1 jam kurang. Nah berarti seorang murid yang dia itu jujur dalam menjalani tarekat, itu bisa menempuh perjalanan lebih cepat daripada mobil mogok, gitu. Ya meskipun nggak mogok, tapi di dalam mesinnya itu ada penyakit, gitu kan. Ya akhirnya memperlambat dirinya, memperlambat perjalanan dirinya, gitu. Begitu juga dengan seorang murid yang ingin menuju Allah Subhanahu wa taala pun demikian. Ketika dia memiliki prinsip yang tinggi untuk menjalankan ketaatan, menjalankan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia punya prinsip yang tinggi, maka itu bisa menempuh waktu yang seharusnya lama menjadi sebentar. Gitu. Nah, itu kalau murid yang jujur, gitu kan? Kenapa seperti itu ya? Li'anna halawatal qurbi min hadrati rabbih tunsihi la ta'abiya, karena manisnya berdekatan, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam dimensinya Allah Subhanahu wa taala, rasa manisnya itu menghilangkan rasa capek. Misalkan ada Tijang, dia punya seorang kekasih Kabogo, Habibah gitunya. Jauh, tempatnya mah jauh. Di mana? Di Lampung misalkan. Duit tegablek misalkan ya, hayang anjang ya. Duit tegablek, ya kan? Kemudian mau naik kapal, gimana mau bayar? Duitnya nggak ada. Naik mobil komo, gitu kan? Akhirnya apa? Karena semangatnya yang tinggi, dia ojayan neta laut. Saking ininya, saking prinsipnya begitu tinggi, semangatnya yang sangat tinggi untuk apa? Untuk bertemu dengan sang kekasih. Sehingga dengan semangat yang tinggi itu pun tetap dihajar aja itu, meskipun selat Sunda gitu ya. Demi cinta. Demi cinta. Padahal kalau naik kapal feri itu kan 2,5 jam tuh. Itu di ojayan, guys. Gimana caranya? Udah yang penting bisa ketemu dengan sang kekasih. Nah, dulu ada cerita. Kalau cerita itu sok semangat ya. Ada orang miskin, seorang santri, yang dia itu sangat dia itu menaruh hati kepada anak perempuan dari sang raja, ya kan? Ya namanya santri kan gembelnya. Iya. Udah bisa ngerokok sehari-harinya, alhamdulillah tuh, masya Allah be. Santri karena lagi santri ya. Lalu karena saking sudah menaruh hati, sudah sangat cinta gitu ya kepada anaknya khalifah, anaknya raja. Akhirnya dia itu memberanikan diri untuk melamar putri sang raja. Akhirnya datang ke gerbang, kemudian ditanyain, mau ngapain? Mau ngelamar, saya mau ngelamar putri raja. Oke, lanjut. Gitu kan. Yang pada akhirnya Yang pada akhirnya dia itu bertemu dengan sang raja. Setelah ditanya sama sang raja, kamu fulan, santri, kamu kok berani-beraninya melamar putri saya? Kamu nggak tahu saya ini siapa? Tahu wahai raja, engkau adalah raja dari kerajaan ini. Lalu apa yang engkau akan berikan mahar kepada putri raja, kepada putriku gitu kan? Apa yang kamu minta akan saya sanggupi? Saking pede natenya. Apa yang engkau minta wahai raja akan saya sanggupin, akan saya datangkan. Ya udah. Sekarang berikan ya untuk melamar putri saya ini, maka kamu harus memberikan 1 keranjang mutiara. Apa tuh yang warnanya hitam di laut apa? Mutiaranya. Mutiara. 1 keranjang mutiara, penuh dengan mutiara. Oke, siap katanya.
Sanggup saya mah, tenang. Terus akhirnya apa? Akhirnya si santri ini mendatangi laut, Bah, ke pantai. Non modal neta, ember, Bah, ember. Yang apa? Yang dia itu pengen nguras laut. Nah, kan rada-rada temannya, rada-rada eta. Wayu terus pagi sore siang malam terus di ini ya, dikuras. Padahal karena lautnya kumah nguras temannya. Cuman karena kayak gitu ngelihat semangat yang dimiliki oleh si santri ini itu selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Akhirnya apa? Akhirnya ikan ini pada ngomong, Bah. Ikan ini, heh, bro, ini kalau si fulan si santri itu ya terus menerus untuk menguras air laut, kita bakalan tinggal di mana? Sementara kalau lautnya itu kering, kita bakal mati, kita nggak bisa hidup di dalam ini, di dalam apa? Di dalam lautan. Akhirnya udah, dia tuh sebenarnya pengen apa? Dia tuh pengen mutiara. Iya toh? Iya, ya udah sekarang gini. Semuanya ya masing-masing dari kita ini nyari nyelam di dalam lautan, paling dalamnya, paling dasarnya yang ada kerangnya, yang di dalamnya ada mutiaranya. Udah kita kumpulkan buat dia supaya apa? Supaya kita ini bisa hidup. Karena kalau dia terus-menerus menguras laut, kita ini bakal mati, nggak punya tempat tinggal kitanya. Ya udah akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Beneran itu. Yang akhirnya ikan itu ke pinggir laut, celuk satu terus sampai sampai terkumpul sekeranjang, Bang. Ya akhirnya ketika terkumpul, ya tuh kan kata saya juga apa? Saya bisa ngumpulin satu keranjang permata emas mutiara. Akhirnya datang ke raja. Raja, nih apa engkau minta sudah saya sanggupin. Lalu kamu akan menikahkan ke saya enggak? Oke, kalau kayak gitu saya salut kepada dirimu. Kenapa? Karena orang yang biasa itu tidak akan mampu mendatangkan mutiara apalagi sebanyak ini. Ini angan hiji kayak gati, Bah. Apalagi sekeranjang gitu kan. Udah mulai dari sekarang engkau saya nikahkan dengan putriku. Nah, edas kan. Nah, sehingga yang kan biasanya di kerang teh ya, saat di jero laut. Itu kan selama sekian lama gitu. Nah, di dalamnya itu ada mutiaranya. Cara apalnya? Ya walhasil gitulah. Nah, kemudian pelajaran apa yang diambil dari sini? Jadi kesemangatan seseorang ya meskipun secara syariatnya banyak tidak mungkin untuk mendapatkan itu, tapi karena tadi prinsip yang begitu tinggi, semangat yang begitu tinggi, Allah Ta'ala pasti bakal ngijabah. Atau nggak bakalan tadi seorang santri nggak mungkin secara syariat, secara nalar, nggak mungkin dia tuh bisa mengumpulkan segitu banyak intan atau mutiara, sementara dia nggak nyelam ke laut, tapi menguras lautan. Secara syariat dari mana? Gitu kan, sementara intan permata itu ada di dalam laut. Itu kan? Nah, itu adalah bukti dari apa? Dari seseorang yang memiliki semangat yang tinggi, maka hal yang jauh pun bisa dicapai oleh seseorang yang memiliki semangat yang tinggi. Wallahu taala alam bishawab. Al-Musannif Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani fi kitabih Al-Anwarul Qudsiyah ilan qala wa kana yaqulu min alamatil muridis shadiq alla yaqula qattu ana af'alu kadza min al-ibadatil azimah fa inna Allah ta'ala yu'jizul mudda'ina wa in kanu ala a'mali thaqalain habatu wa ashaba mabrakihi saqatu. Wa kana lan ana sapa Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi rahimahullahu taala iku yaqulu ngendika sapa Syekh Ad-Dasuqi min alamatil muridi shadiq iku tetep saking tandane murid kang jujur. Ala yaqula utawi ento orang ucap sapa murid qattu kelawan bloko ana utawi ingsun iku af'alu gawe sapa ingsun
kada ing mengkene amal nyatani minal ibadati saking pira-pira ibadah al azimati kang agung. Fa innallaha mangko temestune Allah taala iku yu'jizu iku gawe apes sapa Allah al muddaina ing pira-pira kang ngaku-ngaku. Wa ing kanu lan senajan ana sapa al muddain iku ala a'malis tsaqalain iku tetep ing atase pira-pira amale jin lan menungso. Habatu podo mudun sapa al muddain wa ashaba mabrokihi lan ing wa ashab wa ing kanu wa ashaba mabrokihi lan pira-pira kang duweni gon mudune gon temurune wa ashaba mabrokihi lan gon temurune. Jadi mabrok itu tempat ini, tempat turun, cuman mabrok itu khusus untuk hewan. Sakotu pada tumiba sapa al-muddain. Wa kana lan ana sapa Syekh Ibrahim Ad-Dasuki ku yaqulu ngendika idza ghafala nalikane lali sapa al-muridu murid as-sadiqi kang jujur, as-sadiqu kang jujur. An munaqasyati nafsihi saking munaqasyah ngedebat awak dhewe ni murid. Wa anhil miha. Sami ta atek hilmiha. Hilmiha. Ha lam mim. Alam minha. Hamliha kan. Lam minha. Ha mim lam. Ha lam mim. Ha lam mim. Salah cetakan teman. Hilmiha. Hamliha. Ha mim lam. Oh ini malah. Nah, kebalik teman. Oh. Wan hamliha lan saking gowo nafsu ya, atau bukan gowo tapi nanggung nafsu ala tarkir riya yang ngatasin ninggalakan riya wan nifaqi lan kemunafikan halaka mengko hancur sapa murid ma'al halikina ing dalam sartane pira-pira kang hancur. Kaifa mengko hale kaya apa bil muridi kelawan murid al kadibi kang goroh. Wa kana lan ana sapa Syekh Ibrahim Ad-Dasuki ku yaqulu ngendika min alamatil muridi shadiqi ku tetep saking tandane murid kang jujur. Antutwa utawi yen to den lipat lahu kedue murid apa maqamatut thariq apa pira-pira maqame tarekat. Al ba'idatu kang adoh ala ghairihi ing atase saliyane murid as-shadiq. Min syiddati azmihi saking kuate azam atau keinginane murid. Lianna halawatal qurbi karena temen setuhune manis kedekatan min hadrati rabbih saking dimensi pangerane murid iku tunsihi iku gawe lali apa hadrah ing murid tulat ta'abi ing dawane capek. Wa kana lan ana sapa Syekh Ibrahim Ad-Dasuki iku yaqulu ngendika sapa Syekh Ibrahim Ad-Dasuki min alamatil muridi shadiqi iku tetep saking tandane murid kang jujur. Antan qaliba utawi yen to dari kewalik lahu kedua murid apa al-addadu pira-pira lawan. Fayasiru mongko dadi sapa man wong kana kang ana sapa man iku minas solihina iku tetep saking apa minas solihina saking pira-pira kang saleh iku yasubuhu kang nyacat sapa man iku yuhibuhu iku demen sapa murid ing man. Waman lan utawi sapane wong kana kang ana sapa man iku yuqatihu iku gawe megot sapa man ing murid iwasiluhu mongko gawe nyambung sapa murid ing man. Waman lan utawi sapane wong kana kang ana sapa man iku la yastahihi iku ora yastahihi samia. Yastahi kang ora demen sapa man sapa murid ing man yusni mongko ngalem sapa murid alaihi ing atase man wala ibratalan ora ana penganggapan iku maujud bi'adawatil munafikin kelawan musuh atau permusuhane pira-pira kang munafik. Lianahum karena temen setuhune al munafikin iku a'daun iku pira-pira musuh lil anbiya maring pira-pira nabi wal mursalin lan pira-pira rasulullah wa alam. Subscribe, like dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.